Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas sengketa antara PT CTPI dan PT BKD. Baik, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nusiana Resmari. Sini saya sebagai moderator atau argumen yang ditunjuk oleh pengacara CTPI dan pengacara BKD. Baik, perkenalkan nama saya Bauci Hardiana. Di sini saya sebagai pengacara dari PT BKB yang berpihak pada arbitrase. Saya sebagai pengacara dari CTPI sedang membawa pengadilan. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Kita akan membahas kasus nyata yang mencerminkan persoalan serius dalam penegakan arbitrase di Indonesia. Sengketa antara PT CTPI dan PT BKB. Sengketa ini bukan secara konflik korporasi, tetapi ini adalah pertarungan antara prinsip paskasan Serpanda yang realitanya adalah sistem hukum kita. Mari kita mulai dari ujian, silakan dari pihak PT BKB. Terima kasih, Bu Amanda. Sebagai kuasa hukum PT BKB, saya ingin menegaskan klien kami telah berdirikan baik sejak awal. Pada tahun 2002, mereka melakukan identifikasi terhadap CTPI dengan imbalan kepemilikan saham 75%. Di dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak secara sah menyepakati klausul arbitrase yang menunjuk sebagai forum penyelesaian sengketa. Namun, ketika kami menuntut terkait keabsahan RUU PSKD dan status sama pihak dari CTPI justru melanggar kesepakatan dan membawa perkara ini ke pengadilan Jakarta Pusat. Baik, dari kuasa hukum pihak PT BKB telah menjelaskan. Baik, bagaimana tanggapan dari kuasa PNN TKI? Bunda itu yang baik. Memang ada masalah, tapi kalau nilai masalah itu lebih luas dari sekedar kota. RUU PSKD yang dijadikan dasar melalui undang itu cara adalah namun tidak. Bila kami memandang bahwa pengadilan jadi tetap lantai yang mulai dari dalam masyarakat bukan banyak media bisnis. Baik, pertanyaan lainnya menarik tentang pertanyaan dari Kominfo dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang menjelaskan jika para pihak telah sepakat dan menyelesaikan tindakan arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut. Dan pasal 60 menegaskan bahwa putusan arbitrase final dan mengikat. Betul sekali. Bukan tapi sedangkan pribadi. Tujuan arbitrase menyatakan bahwa PT BKB sah memiliki 75% saham. Tapi kemudian, ironisnya, putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kemudian direspon oleh Mahkamah Agung. Apa artinya? Putusan arbitrase bisa diabaikan. Gimana arti dari arbitrase yang dijanjikan oleh tapi meski dalam Mahkamah Agung tidak serta-merta menjatuhkan tanpa alasan. Mereka menilai ada setiap problem dalam arbitrase. Apakah mengeluarkan pengadilan melaksanakan klausul? Saya rasa ini adalah bagian krusial. Memang benar pasal 30 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan jika ditemukan hal seperti surat palsu, dokumen tersembunyi, atau proses arbitrase yang tidak sesuai dengan hukum. Namun dalam praktiknya, seringkali pengadilan justru masuk dalam pokok perkara. Bukan hanya melihat akta prosedur, tapi ini juga membahayakan independensi arbitrase tersebut. Bapak, bayangkan jika semua pihak sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal arbitrase. Maka arbitrase hanya menjadi formalitas, tidak resmi, tidak mengikat, investor bisa kehilangan kepercayaan. Bikin jadi ragu dengan modal. Ini mengajak kepastian hukum. Saya setuju bahwa kepastian hukum tadi. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan bagus arbitrase gitu. Kan kalau ada jadi bisa kita lihat bahwa perkara ini memperlihatkan baik besar negara penghormatan terhadap klausul arbitrase dan intervensi dari pengadilan. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana memastikan bahwa mekanisme arbitrase tidak sekadar simbol,
Mereka benar-benar bisa dihormati dan dijalankan. Itu dia masalah utamanya. Jadi kami sebagai pihak yang mana diadilase itu harus kembali menghadapi gugatan di pengadilan. Rasanya semua proses jadi sia-sia. Kami merasa tidak ada kepastian hukum. Bukankah seharusnya kita mengadilkan dan nikah? Tidak. Tapi itu juga tidak bisa menutup mata bahwa ada siasatan penyelenggara aplikasi lagi salah menggunakan. Misalnya, jika organisasi tidak berkembang atau ada indikasi pelanggaran dalam prosedur, maka pengadilan tetap punya tanggung jawab dan memperoleh dari tapi juga sekarang, mari kita lihat juga melihat bahwa aliran itu disepakati oleh para pihak sejak awal. Langsung yang administrasi dibatalkan oleh pengadilan, lalu untuk apa adanya proses arbitrase dalam konteks tepat sekali. Dunia usaha mengira Pak iya. Mereka butuh jaminan bahwa mereka bisa diselesaikan cepat dan substansi mati. Kalau semua berujuk ke pengadilan, maka kepercayaan terhadap tidak sangat hilang. Saya paham, maka harus didalami bukan hanya peraturan, tapi juga lembaga administrasi, transparansi, melakukan cerita, dan nasional juga harus dijaga agar tidak memberi celah bagi. Jadi intinya adalah memperkuat administrasi dalam dua sisi, menjaga administrasinya dan mendorong pengadilan agar tidak mencemooh kecuali dalam keadaan luar biasa. Kami pelaku usaha tidak menolak kawasan. Tapi kami ingin kepastian bahwa pengadilan menghormati kalau ada yang dilanggar, maka diserahkan untuk divestasi. Ya setuju dengan kalian dua. Reformasi sudah berarti semacam baik dari sisi lembaga maupun masyarakat. Ini demi masyarakat adalah upaya dari